di akhir dari presentasi kita akan memberikan kesempatan kalau ada yang ingin menanyakan secara langsung kepada Dr. Zam. Ya, benar ya. Dan sepertinya sih lebih menarik kalau kita bisa bertanya secara langsung karena kita dapat langsung berinteraksi ya, berkomunikasi secara langsung. Jadi silahkan mari kita menyimak baik-baik dan mencatat apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Baik, Dr. Zam, apakah sudah siap? Sudah siap. Minta maaf ini tadi mendadak ke kamar mandi. Oke, baik Dok. Untuk selanjutnya ini waktu dan layar kami serahkan kepada Dr. Zam. Kami persilakan. Ya. Selamat malam kepada seluruh peserta Zoom meeting yang malam ini hadir pada acara kegiatan kita rutin ya, Health Talk Show Rumah Sakit Advent Bandar Lampung. Ya, saya hari ini dikasih topik soal radang otak, jadi ceritanya sama Kak Femi nih, ya, radang otak yang mungkin tidak begitu banyak familiar terhadap masyarakat, tetapi ini harus kita bahas karena banyak juga terdeteksi radang otak telat datang ke rumah sakit, ke layanan kesehatan karena tidak pahamnya dan tidak mengertinya bagaimana gejala-gejala klinis yang akan muncul yang timbul pada pasien-pasien dengan adanya radang otak. Nah, jadi radang otak sendiri ada istilah radang otak, ada radang selaput otak. Yang akan saya bahas sebenarnya yang paling sering terjadi dua kasus ini akan kita bahas singkat. Nanti lebih enak kita diskusi ya, Mbak Intan ya, biar lebih mendalam ya. Jadi ada dua perbedaan antara satu radang otak, yang kedua radang selaput otak. Kalau radang otak, otak manusianya terjadi peradangan, yaitu adanya masuknya virus, kuman, bakteri, jamur, parasit ya ke daerah sistem otak. Sehingga nanti akan memberikan gejala-gejala di gangguan di sistem otak. Ada lagi yang namanya radang selaput otak. Ya, oh ya, radang otak tadi kita sebut encephalitis, ya. Nah, ada lagi radang selaput otak, yaitu otak, kemudian ada pembungkus otak yang namanya mening, di bahasa medisnya ibu-ibu, bapak-bapak ya, yang mungkin ada yang tidak dari medis ya. Nah, pembungkus otak ini ada 3 lapis, ya. Lapisan pembungkus langsung yang namanya pia mater, di tengahnya namanya arachnoid, dan di luarnya namanya dura mater. Nah, lapisan pembungkus otak ini bisa terjadi peradangan apabila ada infeksi kuman masuk ke situ dalam berbagai tipe kuman, baik parasit, bakteri, virus, parasit, jamur, dan lain-lain bisa terinfeksi selaput otak. Namanya radang selaput otak atau meningitis. Nah, hari ini yang akan kita kumpas dua-dua ini akan kita bahas. Meningitis terbagi menjadi 3 bagian. Terbagi menjadi 3 berdasarkan gejala waktunya, ya. Kapan kejadian waktu sehingga kita langsung bisa mengklasifikasikan. Yaitu satu meningitis yang akut, yang kedua meningitis subakut, yang ketiga meningitis kronis. Kalau akut itu kejadiannya 1 sampai 7 hari. Nah, jadi kalau ada tanda-tanda gejala mendadak dalam 7 hari, ini kita masuk meningitis akut. Kemudian meningitis subakut, 7 hari lebih sampai 14 hari. Tapi udah selesai itu kita sebut meningitis yang kronis untuk melihat fase waktu. Nah, untuk tipe jenis ya yang dihasilkan oleh kumannya penyebab meningitis, maka meningitis radang otak, meningitis atau radang selaput otak, kita juga akan bagi dia, yaitu satu yang dihasilkan dalam bentuk cairannya, produksinya nanah. Nah, kita sebut meningitis purulenta. Dan ini secara pasti kalau orang udah dengar purulenta,
penyebabnya pasti bakteri. Ya. Kemudian ada lagi yang disebut meningitis serus, ya, yaitu produksi yang diproduksi oleh kuman. Setelah kita lihat cairannya bukan bentuk nanah, tetapi jernih kekuning-kuningan, namanya serus. Ya, nah meningitis serus dihasilkan oleh kuman TBC, padahal kuman TBC adalah bakteri. Nah, hanya kuman TBC lah yang masuk bakteri, tapi masuk ke grup meningitis serus, karena hanya bakteri TBC lah yang menghasilkan cairan serus. Makanya dia dimasukkan kepada meningitis serus. Nah, apalagi penghasil penyebab meningitis serus? Virus, ya. Nah, virus juga menghasilkan ini. Kemudian jamur juga meningitis serus. Nah, dari dua penyebab tadi, maka meningitis sendiri kalau dilihat dari penyebabnya dua tadi, gejalanya pun berbeda, ya. Kalau meningitis bakteri, gejala yang akan muncul di pasien mengikuti periode waktunya adalah akut. Ya, jadi kalau orang datang mendadak dengan gejala yang mendadak, nanti yang kita jelaskan gejala-gejala meningitis secara mendadak, maka ini meningitis akut dan penyebabnya adalah bakteri. Ya, tadi meningitis bakterialis atau meningitis purulenta. Nah, kalau yang meningitis serus, dia untuk periode onset waktunya masuk kategori meningitis yang subakut sampai kronis. Nah, jadi gejalanya gimana? Beda gejalanya. Pada orang yang meningitis, dia khas 3 gejala yang akan muncul. Namanya trias meningitis, yaitu tanda gejala utama kita kecurigaan kepada kasus ini meningitis. Ini radang selaput otak. Apa saja? 1, pasien sakit kepala. Ya, pasien sakit kepala, Mbak Intan. Yang kedua, tanda infeksi ada, demam, panas badan. Ya. Yang ketiga, nah ini yang dapat orang kesehatan atau pasiennya sendiri yang cerita. Kaku kuduk. Kuduknya kaku. Ya. Masih sadar dia ngomong. Lehernya sakit. Pada saat dokter periksa, betul ada kaku kuduk. Jadi tanda utamanya pada meningitis, segala tipe meningitis, 1, sakit kepala, yang kedua, panas badan, yang ketiga, kaku kuduk. Kalau dirunut, panas badan, sakit kepala, dan kaku kuduk. Nah, kalau ada tanda itu, kita curiga ini meningitis. Nah, bagaimana membedakan bahwa ini apakah bakteri atau tipe yang serus tadi yang dokter bilang? Maka onset waktu yang mendadak dan kronis ini yang akan membedakan. Kalau dia akut, curiga kita tadi penyebabnya bakteri. Ya, kalau dia agak subakut sampai kronis, kita lebih curiga tipe serus, yaitu meningitis TBC. Jadi kuman TBC lari infeksi menyebar ke otak, dia menyebabkan radang selaput otak. Dan kumannya tipenya jenisnya adalah TBC otak yang menyebabkan radang selaput otak. Nah, kalau meningitis TBC yang serus tadi perjalanan penyakitnya lama, ya 1-3 bulan. Sedangkan yang akut tadi bakterialis atau purulenta gejalanya mendadak. Nah, jadi kalau ada cerita kasus ada anak datang dengan sakit kepala, panas badan, dokter ini panas anak saya. Nah, tiba-tiba udah mulai nggak sadar, ya. Kemudian diikuti juga lehernya kencang. Sebelum sakit kepala, dia juga ngomong lehernya sakit. Datang ke rumah sakit dalam waktu 1-24 jam. Keluhan itu, dan anaknya sudah menurun kondisi. Nah, ini tanda meningitis yang sifatnya akut, mendadak, dan penyebabnya bakteri. Purulenta. Nah, kalau yang satu tadi, dok, ini pasien ini datang dengan sakit kepala, sudah hampir 1 bulan, nggak lama waktunya. Panas badan, 2 bulan, naik turun. Kemudian sering sakit kepala, sampai lehernya kaku katanya, kenceng. Maksudnya kaku kuduk. Ya, dokter nanti akan periksa, oh kaku kuduk gitu.
Kemudian dokter, lumpuh sebelah kanan badannya, mulutnya mencong. Nah, ini lama perjalanannya. Lebih dari 2 minggu sampai berbulan-bulan. Nah, ini meningitis juga. Nah, bisa kita curigai arah penyebab kuman. Tadi, serus, yaitu TBC, virus, atau jamur. Nah, dari gejala meningitis yang 3 tadi, ada apa lagi gejalanya dokter? Bisa diikuti gangguan saraf otak ya, baik yang lokal maupun umum. Yang lokal artinya apa dok? Lumpuh sebelah badan, mulut mencong, semutan sebelah badan, mata nutup, ya, atau pasiennya kejang, atau pasiennya tidak sadar, atau pasiennya nggak bisa ngomong, tapi ada tanda-tanda infeksi tadi, demam, sakit kepala, kemudian ditemukan adanya kaku kuduk atau lehernya kenceng. Nah, jadi gejala klinisnya selain 3 tanda utama tadi bisa muncul gejala seolah-olah kayak stroke, padahal penyebabnya infeksi. Jadi kalau stroke mendadak, kalau ini juga bisa mendadak, tapi diikuti tanda-tanda infeksi. Nah, kalau selain itu apalagi dok yang bisa muncul gejala pada pasien meningitis? Ya, gejala yang lain selain meningitis adalah lumpuh sebelah, kejang, kemudian mulut mencong, kemudian nggak sadar, ya. Juga bisa diikuti gejala kesadaran yang turun hebat berat sampai koma. Salah satunya komplikasi yang muncul penyebabnya adalah adanya pembendungan cairan otak yang kita sebut hidrosepalus. Nah, jadi kalau pada anak hidrosepalus kepalanya gede karena tengkoraknya belum tutup ubun-ubunnya, sehingga kalau ada bendungan cairan mereka merekah tengkoraknya. Nah, pada dewasa yang karena meningitis juga bisa terjadi hidrosepalus, komplikasi yang muncul, sehingga pasien muncul gejala-gejala saraf yang sedang sampai berat. Nah, ini meningitis Mbak Intan. Nah, jadi kalau mau tahu dok gimana gejala ini bisa terdiagnostik, ya tentu bila ada gejala-gejala tanda utama itu saja deh, panas, sakit kepala, nggak tahu ya ini kaku kuduk apa enggak, jangan diabaikan, segera cepat bawa ke rumah sakit, konsultasikan, kalau masih bisa rawat jalan, konsultasikan ke dokter melalui poli rawat jalan. Kalau misalnya udah kondisi tidak baik, masuk UGD. Nanti akan kita evaluasi. Apakah betul ini adanya infeksi di selaput otak? Nah, sedangkan satu kasus lagi yang namanya infeksi atau radang otak. Nah, ini beda lagi. Yang tadi kata dokter, encephalitis. Gejalanya sama, trias, 3 tanda utama. Apa? 1, panas badan. Yang kedua, kejang. Yang ketiga, tidak sadar. Jadi pada pasien-pasien encephalitis atau radang otak, gejalanya jadi kalau ada pasien atau ada, jangan sampai ya, ada keluarga tetangga terjadi gejala ini. Nah, mudah-mudahan dengan informasi ini udah curiga, oh ini kayaknya radang otak kata dokter Zang. Apa tandanya? 1, pasiennya panas badan, demam. Yang kedua, kejang-kejang. Ya. Yang ketiga, nggak sadar. Waduh, tetangganya udah bisa diagnosa. Kok bisa diagnosa ini curiga radang otak? Iya, orang kemarin dapat cerita dari dokter Zam, informasi, edukasi soal radang otak. Kalau ada panas badan, kemudian kejang-kejang, nggak sadar, ini curiga radang otak. Apa yang dilakukan? Bawa ke rumah sakit segera. Karena pertolongannya harus cepat pada radang otak ini. Apa yang menyebabkan kematian besar pada radang otak atau encephalitis? Kejang yang tidak terkendali, ya, sehingga segera ditangani rumah sakit. Mungkin itu dulu deh Intan, Mas Aryo. Kita lebih baik nanti diskusi. Ya, dokter akan menjawab apa saja pertanyaan dari peserta dari Zoom meeting hari ini. Oke dok, baik. Jadi kita malam ini sudah mendapatkan gambaran umum ya Pak Aryo. Sudah dijelaskan secara umum, secara global apa sih yang dimaksud dengan radang otak.
Nah, ternyata ada dibagi dua nih, ada radang otak, ada radang selaput otak. Nah, Bapak Ibu, para partisipan Zoom dan juga sahabat-sahabat hidup sehat, pendengar radio dimanapun berada, saat ini sudah saatnya bagi kita apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan, langsung kepada narasumber atau dapat melalui chat, boleh langsung disampaikan ya. Narasumber kita hari ini adalah salah satu tim medis Rumah Sakit Advent yang berpraktek di Rumah Sakit Advent setiap hari Senin sampai Kamis jam 13 sampai selesai, dan pada hari Jumat jam 12 sampai jam 17. Jadi banyak sekali informasi yang bisa kita peroleh malam ini, tetapi jika Anda ingin berkonsultasi secara lebih lanjut dapat langsung hadir. Baik Pak Aryo. Ini sepertinya kita sudah ada pertanyaan di kolom chat. Ya, boleh dibacakan. Ya, dari Radio Mandala FM Bandar Lampung. Selamat malam Radio Mandala. Ini dari Ibu Fani. Kanker otak, ciri-ciri gejalanya apakah sering sakit kepala? Apa perbedaan sakit kepala biasa dan sakit kepala yang karena kanker otak, Dok? Sangat baik ya pertanyaannya, Dok. Karena kalau sakit kepala sepertinya hampir semua orang nih, Dok, sering sakit kepala. Jadi takut gara-gara kita mendengar pembahasan malam ini. Jadi mungkin boleh lebih diberikan pencerahan apa bedanya sakit kepala biasa dan sakit kepala yang mengarah kepada kanker otak. Silakan, Dokter. Ya. Jadi bila ada gangguan di otak atau di luar otak, semua bisa buat seorang sakit kepala. Nggak punya duit, kantong kering juga sakit kepala ya. Jadi tadi Bu Fani luar biasa pertanyaannya, bagus sekali ya. Apa sih ciri-ciri gejala karena kanker otak ya? Apa bedanya sakit kepala biasa dengan kanker otak? Nah ini jadi kita menyeretnya ke tumor otak ini, De Intan ya, nggak apa-apa ya. Nyinggung sedikit soal tumor otak ya. Ini sekalian apa berhubungan dengan pertanyaan selanjutnya. Apa perbedaan radang dan tumor? Oh iya. Padahal ya, jadi sekalian menjawab, Dok. Padahal sama-sama gejala kejang ya. Ini pertanyaan berbeda antara sakit kepala karena tumor atau sakit kepala karena biasa dengan kejang karena tumor atau kejang karena radang otak. Yang dokter bahas soal sakit kepala dulu ya. Jadi sakit kepala itu ada dua penyebab, ada yang primer, ada yang sekunder. Ya, primer adalah sakit kepala yang otaknya baik-baik saja, cuma pembuluh darahnya mudah pelebaran, dan pelebaran ini yang buat orang sakit kepala. Tipenya apa? Migrain, tension type headache, cluster headache, hemicranial paroxysmal. Sakit kepala tipe ini bandel, ya, kumat-kumatan, ya. Kemudian sakit kepalanya hilang timbul dan kualitas nyeri kepalanya ya begitu-gitu saja ya. Nah, bedanya sakit kepala dengan tumor otak. Tumor otak terjadi pertumbuhan di dalam kepala. Dari yang kecil hingga yang pelan-pelan dia tumbuh, berkembang dan membesar. Ya, dengan sejalan pertumbuhan, maka gejala akan muncul berlahan-lahan. Awalnya sakit kepala ringan, semakin membesar berat, kemudian makin membesar berat-berat dengan diikuti gejala saraf yang lain. Demikian pula sedangkan sakit kepala biasa, sakit kepalanya ya gitu-gitu aja, ya. Nggak tanggal tua ya sakit kepala, kurang telat makan sakit kepala, ini sakit kepala primer, artinya kumat-kumatan dan kualitasnya kadang bisa nahan dan begitu-gitu saja. Beda sama sakit kepala tipe tumor, dia kronis progresif, sakit kepala yang lama, ya, jangka panjang, makin hari makin berat, ya, karena sesuai dengan pertumbuhan tumor. Jadi sakit kepalanya lama, ya, tetapi makin hari makin berat. Nah, apa bedanya lagi dengan sakit kepala primer yang tadi dokter bilang? Nah, sakit kepala tumor ini masuk kategori sakit kepala sekunder. Yaitu ada penyebab kenapa orang dapat sakit kepala. Salah satunya adalah sakit kepala karena tumor otak. Nah, sakit kepala primer yang tipe migrain, tension, hemicranial paroxysmal,
atau cluster headache, ini nyeri kepala yang kualitasnya ya segitu-gitu saja. Bahkan dia bisa mengalami sakit kepala menahun. Sakit kepala sejak kapan, Bu? Sejak SD, dokter. Lah, Ibu sekarang umurnya berapa? Umurnya udah 38 tahun. Lah, sejak SD 38 tahun. Sakit kepala terus. Jangan curiga tumor kalau kayak gitu. Ya, tumor tumbuh nggak begitu lama, sampai 30 tahun dia tumbuh, kelamaan. Ya, jadi dia butuh waktunya dengan memberikan gejala-gejala saraf yang berarti itu dalam waktu yang ada periodiknya. Ya, fase 1 sampai 5 tahun. Nah, kalau sakit kepala udah 20 tahun, 15 tahun, itu malah jangan curiga sakit kepala karena tumor. Itu sakit kepala karena sakit kepala primer tadi, migrain, tension, cluster, hemikranial paroksismal, otaknya baik, nggak ada apa-apa, cuma sensitif pembuluh darahnya. Dan pencetusnya ada, capek, kurang tidur, telat makan, stres, pikiran, kebanyakan tidur, kena hujan, kena panas, pakai handset, silau, cahaya terik, cahaya yang silau, kemudian makanan kayak kacang, coklat, keju, penyedap rasa, kopi, teh. Nah, kalau udah kontak-kontak kayak gitu, cuma bukan sakit kepala tumor. Ini sakit kepala primer. Nah, salah satu sakit kepala sekunder, tadi kata dokter, penyebabnya adalah tumor otak. Karena dia tumbuh berkembang, tumor dari kecil, membesar, selnya berkembang, tentu dia akan menekan otak. Sejalan menekan otak, sakit kepala yang muncul makin hari makin hebat. Yang tadinya cuman jarang-jarang, makin besar tumornya, makin tiap hari sakit kepala. Setelah itu diikuti gejala saraf yang lain. Lumpuh sebelah badan, mulut mencong, buta, mata nutup, kejang-kejang, dan sebagainya. Jadi itu ya membedakan nyeri kepala primer, nyeri kepala yang karena tumor otak atau nyeri kepala biasa. Itu salah satunya ya. Kemudian apa yang membedakan tadi kejang itu mana ya? Beda, tadi tuh beda radang otak. Radang otak sama tumor otak kan nggak bisa kejang dua-duanya. Ya, apa yang membedakan? Ya tentu beda. Yang satu penyebabnya kuman, yang satu penyebabnya pertumbuhan sel yang berlebihan. Kalau kuman, gejala-gejala infeksinya ada, Ibu. Yaitu ada panas badan, tadi kata dokter. Ya, sakit kepala, panas badan, nah bisa juga diikuti kejang. Nah, kalau tumor otak, sakit kepala, ya, kemudian ada kejang, ya, tapi clue-nya tidak ada tanda-tanda infeksi, nggak ada panas badan. Kalau tipe yang tumor otak, nyeri kepalanya lama, kemudian jangka panjang, gangguan sarafnya bertahap, bertambah buruk, dan hitungannya bisa pelan-pelan dan bahkan menahun. Kalau infeksi tidak, waktunya subakut, akut, subakut, sama kronis. Kronisnya paling lama sekitar 14 hari sampai 3 bulan. Nah, kalau tumor otak lebih waktunya panjang ceritanya. Nah, kejangnya sama dok, sama model kejangnya. Jadi apapun kelainan di otak, baik tumor, baik pecah pembuluh darah atau stroke, baik sumbatan di otak, baik cedera otak, baik radang otak, itu akan memberikan gejala kejang pada pasien. Karena kejang bukan disebabkan karena tumor, kejang bukan hanya disebabkan karena infeksi, kejang bukan hanya disebabkan karena stroke. Apapun kelainan yang mengganggu iritasi pada sistem otak besar, ya, apapun penyebabnya akan menimbulkan gejala kejang. Jadi semua yang mengganggu sistem iritasi di otak besar dan menimbulkan listrik otaknya berlebihan, baik tumor, radang otak, pembuluh darah pecah, sumbatan otak, cedera otak, memang bisa menimbulkan kejang, gitu. Jadi bukan kejang identik tumor, kejang identik stroke, kejang identik infeksi. Apa saja yang menyebabkan gangguan di otak tadi pada otak besar dan menimbulkan listrik berlebihan di otak, maka pasti pasien akan muncul gejala kejang. Nah, itu ya garis bawahnya. Baik,
Sangat jelas ya, penjelasannya luar biasa. Kita mendapatkan pencerahan malam hari ini dan semoga ini menjawab dari pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Fani dan juga Bapak Hanes Primaharto. Sangat jelas jawabannya. Kita lanjut ya Dok ke pertanyaan selanjutnya. Ini sepertinya agak mirip-mirip juga ini dari Bapak Baidi Bandar Lampung ya. Malam Dokter Zam, izin dok, saya sudah hampir 3 bulan mengalami sakit kepala. Namun masih bisa hilang dengan digosok fresh care dan minum obat dari dokter. Biasanya datang saat mau tidur dan bangun tidur. Setelah reaksi obat habis, muncul lagi. Tapi tidak sakit luar biasa, cuman terasa mengganggu. Namun, 2 minggu ini sudah agak mengganggu tidur. Terima kasih. Gitu, Dok. Umur berapa Bapak tadi? Bapak Baidi mungkin boleh langsung Pak Baidi. Ya, Dok. Pak Baidi umur berapa? Umur Usianya 37, Dok. Oh, Umur 37. Dok. Ya. Sakit kepala sudah sekitar 2 minggu. 3 bulan, Dok. Oh, 3 bulan. Maaf, saya Iya. nggak concern. Ya, 3 bulan. Hilang timbul. Ya. Hilang timbul, Dok. Kemarin satu. itu kumatnya Oh, setiap hari pasti kumat. setiap hari iya, Dok. Kalau kita nggak kalau obat dari dokter Rinavi-nya habis, dia pasti kumat, Dok. Gitu. Kemudian kalau lagi kumat nggak minum obat nggak sembuh. Nggak sembuh, Dok. Nggak Tapi sembuh. agak nggak yang Biasa yang saja. dipijit-pijit berat gitu. Iya, Dok, tapi agak mengganggu, Dok. Ya. Gitu. Kemudian Di kepalanya agak berat gitu. yang mulai sakit kepala setiap hari sejak kapan? Sejak seminggu yang lalu, Dok. Ya, jadi ini kalau ngedengar cerita bahwa ini adalah nyeri kepala primer, artinya otaknya baik-baik saja, ya. Ya, kemungkinan pembuluh darahnya, saya belum tanya. Ada darah tinggi nggak Pak Baidi? Nggak ada, Dok. Labnya darah rendah. Ya. Jadi ini insya Allah otaknya Pak Baidi baik-baik saja. Yang terjadi adalah hipersensitivitas pembuluh darah di sekitar kepala dan di kulit kepala. Yang tadi saya bilang, ini tipenya berat ya Pak Baidi atau berdenyut? Berat atau berdenyut? Standar sih, Dok. Kalau yang berdenyut, Dok. Oh, berdenyut. Halo, Nah, Dok. Berdenyut, Dok. Ya, ini tipe nyeri kepala yang saya sebut tadi migrain. Migrain adalah nyeri kepala tipe berdenyut, bisa sebelah atau dengan varian, berpindah-pindah, atau di puncak, di belakang, atau kalau udah sakitnya hebat sampai matanya kayaknya berat, tidak kayak rasa mau keluar. Ini tipe migrain. Migrain kualitas nyeri kepalanya sedang sampai berat. Ya. Migrain kualitas nyerinya begitu-gitu saja dan dia berubah-ubah, kadang sedang, kadang berat. Kalau migrain bandel memang, selama kepala nempel di badan maka migrain bisa kumat. Tetapi target pengobatannya bagaimana biar migrainnya jarang kumat, yang kedua kalau kumat tidak hebat. Disebut migrain jarang kumat bila dalam 1 bulan kumat kurang dari 3 kali, itu jarang namanya. Nah, kalau kayak Pak Baidi tiap hari kumat dalam 1 minggu, ini migrain bandel. Migrain bandel harus diobati, ya. Bagaimana mengobatinya? Targetnya adalah kumatnya jarang, yang kedua kalau kumat nggak hebat. Yang pertama Pak Baidi hindari pencetusnya. Nggak boleh capek, nggak boleh kurang tidur, nggak boleh telat makan, nggak boleh stres, nggak boleh banyak pikiran, nggak boleh banyak utang Pak Baidi. Udah itu nggak boleh kena matahari panas, nggak boleh kena hujan, ya. Silau-silau dihindari. Makanan kayak kacang, coklat, keju, penyedap rasa, kopi, teh hindari. Dan kalau ini sudah mulai mengganggu, setelah pencetus hindari masih tetap sering kumat, maka ikuti program pengobatan preventif 1 bulan dari medis. Ya tentu dari dokter ya. Nanti bisa konsultasi ke Advent, ke rumah sakit Advent, menemui saya boleh atau teman saya nanti di sini. Insya Allah akan kita tangani biar sakit kepalanya jarang kumat. Yang kedua kalau kumat nggak hebat. Gitu Pak Baidi ya.
Udah nggak usah stres. Itu dapat duit langsung sembuh Pak Baidi. Iya dok, makasih dok. Iya dok. Iya dok. Terima kasih dok. Ya. Ya, terima kasih Pak dokter Baidi. juga Pak Baidi. Ya, memang enak langsung interaksi ya. Jadi pertanyaannya bisa langsung di-assessment oleh Dokter Zam. Baiklah, ada yang raise hand dari Radio Idola 96,6. Kami persilahkan untuk langsung menanyakan. Iya, halo selamat malam, dokter. Selamat malam. Radio Idola ya. Iya, malam juga dokter Aryo dan Mbak Intan, halo. Oke, ada pertanyaan Selamat malam, Mas dari... Iko. Iya, selamat malam. Izin ya dok ya, ada pertanyaan dari pendengar Radio Idola, dari Pak Robi di wilayah Mesuji. Pertanyaan seperti ini. Sakit kepala apakah bisa disebabkan karena asam lambung? Tanda tanya. Nah, kalau kita sering sakit kepala pada saat bangun tidur, ini kenapa ya dok? Mohon dijelaskan. Thank you dari Pak Robi di Mesuji. Ya. Usia berapa itu Mas Idola? Pak Robi? Di sini tidak disebutkan. Oh, nggak disebutkan ya? 30 tahun ke atas lah ya, karena sudah Ya. bapak. Ya, mungkin saya bahas secara umum ya, bahwa sakit kepala yang tadi disampaikan, jadi kok kita ngomong sakit kepala ya ini pembahasannya. Mana radang otaknya ini. Kayaknya suatu saat kita membedah tentang sakit kepala deh, Kak Femi. Ya, kita bedah habis sakit kepala. Nggak apa-apa. Tadi pertanyaannya Pak Robi, apa tadi sakit kepala kok bisa, tadi apa sih kok saya jadi nggak konsen? Apakah bisa disebabkan karena asam Asam lambung? lambung. Jadi gini, sakit kepala tipe migrain, tipe tension, nyeri kepala yang tegang, urat saraf maupun yang tipe berdenyut, itu ada pencetusnya. Salah satunya adalah telat makan. Ya. Telat makan sendiri bukan menyebabkan karena telat makan asam lambung meningkat langsung sakit kepalanya. Nah, ini sangat berkorelasi, berhubungan bahwa orang yang makannya telat, otak kita ini butuh nutrisi yang namanya karbohidrat. Ya. Jadi kalau karbohidratnya tertunda dalam kita masuk atau makannya telat, maka respon kepala langsung dia muncul gejala nyeri kepala yang tipe berdenyut maupun tegang, kencang, ya. Nah, apakah hubungannya sama asam lambung? Iya, berhubungan. Asam lambung yang meningkat maka membuat pasien tidak nyaman untuk makan minum, ya. Sehingga dampak gejala asam lambung meningkat adalah salah satunya adalah mual, muntah, nyeri lambung, kemudian apa yang dimasuk juga nggak enak, sehingga artinya kualitas makan kita kurang maksimal, sehingga kebutuhan otak untuk nutrisi pun tidak terpenuhi dengan baik. Nah, ini korelasinya sebenarnya. Tapi bukan asam lambung tinggi, langsung asamnya naik ke kepala, langsung buat sakit kepala. Bukan. Asam lambung yang meningkat menyebabkan kualitas makan kita, semua metabolisme yang terjadi ini terganggu. Dampaknya, nutrisi yang dibutuhkan otak untuk asupan, ini pun berkurang, terganggu. Dampaknya kepalanya protes, jadi sakit kepala. Gitu ceritanya Pak Robi ya. Yang kedua pertanyaannya, bahwa sakit kepala, kenapa pagi sama mau tidur dan bangun pagi mungkin ya? Itu pertanyaannya tadi ya. Kok sering mengalami sakit kepala, bangun tidur, atau mau tidur, ya? Benar nggak ya pertanyaannya begitu? Iya dok. Ya, jadi sakit kepala itu nggak milih-milih ya. Kadang-kadang mau kapan aja dia muncul tergantung apa penyebab sakit kepalanya. Ya, nah kalau sakit kepala sering hanya pada saat-saat waktu tertentu seperti malam hari atau pagi hari, sebenarnya sakit kepala harus dicurigai karena sakit kepala yang munculnya pada malam hari, pagi hari dan hebat nyeri kepalanya
Ini tanda-tanda salah satu gejala nyeri kepala tumor, ya. Tapi belum tentu pasti tumor ya. Salah satu gejala yang harus kita curigai kalau orang nyeri kepala pada pagi hari atau malam hari dan hebat sekali sakitnya, bukan kualitas yang ringan dan sedang, dengan fase waktu malam atau pagi hari, ini khas pada kasus-kasus dengan nyeri kepala karena tumor. Jadi Pak Robi tetap diobservasi, ya. Tapi kalau nyeri kepalanya tiap hari seperti itu, ya, dan tidak ada hal-hal yang memburuk dan tidak berat, ringan-ringan saja bisa diabaikan, ya enggak ya. Ini curiga tetap primer, tetap curiga ke arah migrain atau tension. Tapi kalau nyeri kepala ini hebat dan terjadi malam hari atau pagi hari, maka tetap kita curigai. Kalau dengan gejala-gejala tambahan, ya, kecurigaan ke arah bisa saja ini suatu pertumbuhan tumor. Nah, ini harus dikonsultasikan khusus. Karena harus kita cek and recheck. Karena saya informasinya singkat tadi. Cuma malam hari, pagi hari. Karena bisa juga sakit kepala tipe waktu begitu karena hipertensi. Karena pengidap darah tinggi. Nah, jadi kalau orangnya darah tinggi atau tidak, Dokter Zam juga nggak dapat info tadi. Mas Idola, apakah ini Pak Robi darah tinggi atau tidak, ya? Karena orang darah tinggi juga bisa sama. Sakit kepala pada saat pagi hari atau malam hari. Kenapa? Karena pada waktu sikardian itu terjadi kenaikan tensi yang bisa tidak terkontrol pada malam hari maupun pagi hari. Mungkin itu jawaban saya sementara. Karena informasinya nggak lengkap ini. Mas Idola ya, Radio Idola. Ya, jadi mungkin pendengar Idola yang tadi bertanya ya, mungkin kalau masih kurang jelas bisa datang ke praktek Dokter Zam ya. Ya. Rumah Sakit Advent Dicek dulu. Bandar Lampung. Baiklah. Kita lanjut ya, Mas Aryo, Silakan. ke pertanyaan yang ada di kolom chat. Mas Niko, boleh dicatat tadi ya jadwal praktek Dokter Zam supaya dapat diinformasikan kepada sahabat-sahabat pendengar Radio Idola. Siap Mbak Intan, siap. Oke, kita lanjut ya dokter. Kita langsung 2 pertanyaan sekaligus. Ini ditayangkan kembali nih ya. Jadwal prakteknya Dokter Zam adalah setiap hari Senin sampai Kamis jam 13 sampai selesai dan hari Jumat jam 12 sampai jam 17. Jadi buat Bapak Ibu yang masih menyimpan banyak sekali pertanyaan, jangan khawatir. Praktek Dokter Zam ini hampir setiap hari di Rumah Sakit Advent. Dapat langsung saja untuk mendatangi dan bertemu langsung dengan beliau di tempat praktek di Rumah Sakit Advent tentunya. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan di kolom chat. Ini dari tunggu sebentar. Dari Bapak Nandar Diwangga dan juga Ibu Margaret Sinaga. Langsung 2 pertanyaan ya, Dok. Tanda dan gejala sakit kepala ini apakah menyeluruh di kepala atau ada di titik bagian kepala tertentu? Kemudian, ini maksudnya tanda gejala sakit kepala radang otak atau radang otak atau radang selaput otak gitu maksudnya mungkin ya, Dok. Dan selanjutnya dari Ibu Margaret, selamat malam dokter. Jika ensefalitisnya sudah sampai tidak sadar, apakah pasien tersebut masih bisa normal berpikirnya jika sudah sadar? Karena otaknya tadi sudah mengalami radang, yang berarti sarafnya sudah rusak. Gimana itu, Dok? Ya, silakan, dokter. Ya, pertanyaan yang pertama tadi, apakah sakit kepalanya menyeluruh atau tidak gitu untuk masalah radang otak maupun radang selaput otak, ya? Sakit kepala karena ya, selaput otak. Ya. Mungkin host boleh diamankan yang karena radang selaput otak maupun radang otak ini yang terinfeksi adalah menyeluruh, maka gejalanya tidak pada fase satu fokus. Sakit kepalanya menyeluruh di seluruh area kepala, ya. Dan sakit kepalanya hebat, ya.
Pasien sampai rasanya kadang kalau bisa nahan tuh sampai keluar air mata saking sakitnya kepala, tipe ke yang infection, baik meningitis maupun encephalitis, ya. Dia sakit kepala juga, hebat itu encephalitis. Bayangkan otaknya meradang, apa enggak berdenyutnya luar biasa. Jadi tipenya menyeluruh. Nah, untuk yang kedua, apakah orang encephalitis bisa kembali normal? Ya, padahal kerusakan otaknya sudah terjadi dan dia tidak sadar. Nah, pada encephalitis tergantung bagaimana percepatan diagnosa kita, bagaimana percepatan penanganan kita, bagaimana percepatan respon pasien terhadap pengobatan yang diberikan. Ya, karena encephalitis radang otak terjadi, pasien tidak sadar. Ya, pada proses infeksi, bila penanganannya cepat, tepat, pengendalian kejang, pengendalian kebutuhan nutrisi, kebutuhan cairan, kebutuhan oksigenasi, kejang terputuskan, tidak tertangani maksudnya. Pasiennya kejangnya tertangani, kemudian tidak telat dalam penanganan, maka infeksi bisa dikendalikan dengan baik, maka diharapkan sebenarnya pada pasca infeksi selesai akan terjadi bertahap pelan-pelan terjadi pemulihan, ya. Tetapi butuh waktu, butuh proses. Prosesnya memang lama, ya, memulihkannya 3 bulan, 6 bulan, bahkan bisa 1 tahun, tergantung gejala berat apa kasus sarafnya yang terjadi pada pasien ini. Tapi kalau ditanya bisa normal sempurna, dokter, ada 3 yang bisa terjadi. 1, bisa sembuh tanpa cacat. Kedua, bisa sembuh dengan cacat ringan. Ketiga, bisa sembuh dengan cacat berat. Ada 4, Din. Keempat, meninggal dunia, tidak tertangani. Ya. Nah, 4 ini tergantung bagaimana ketepatan diagnostik, kecepatan penanganan, dan ketepatan respon pengobatan terhadap pasien, dan tentu ya yang utama adalah bagaimana kita menjaga otak ini tetap dalam kualitas kebutuhan yang baik terhadap kehidupan sel-sel sarafnya. Nah, ini jadi penanganan yang tepat intinya, ya. Jadi ada meningitis yang sempurna, Dok, encephalitis sempurna. Ada, ya. Tetapi sangat case-nya jarang memang pada kasus encephalitis radang otak. Tapi kalau meningitis ada, Dok, ada, ya. Meningitis bakteri bila ditangani cepat, tepat, ya, dan respon terhadap antibiotik baik, pasiennya sembuh sempurna, ya. Ada, ya, bila penanganan tepat cepat dia sembuh sempurna tanpa gejala sisa, ya. Jadi tadi baik infeksi otak karena selaput maupun karena radang otak bisa 4 yang akan muncul: sembuh sempurna, sembuh dengan cacat ringan, sembuh dengan cacat berat, dan kematian. Ya, encephalitis sama meningitis, yang paling banyak kasus kematiannya tentu encephalitis. Ya, kenapa penyebab kematiannya tinggi? Paling utama adalah karena kejang yang tak tertangani. Karena kejangnya memang luar biasa dan hebat, dan butuh perawatan yang intensive care. Dan kadang-kadang penanganan telat karena butuh ruang ICU nggak ada, ICU penuh. Nah, ini yang akan membuat keterlambatan dalam penanganan pasien. Itu. Jadi memang lebih baik mencegah daripada mengobati, ya, Dok? Ya, sehingga kalau ada tanda-tanda gejala yang ringan-ringan saja, tetap diwaspadai, dievaluasi. Jangan sampai berat baru kita konsultasi ke layanan kesehatan. Baik, Bapak Nandar dan juga Ibu Margaret, semoga jawaban yang diberikan sudah sangat-sangat menjawab dari pertanyaan yang disampaikan, ya. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini dari Ibu Ibu Dewi Sri Leni Indah. Sepertinya sahabat dokter ini, ya. Oh iya ya kayaknya ini. Oh iya ini kayaknya. Waduh, ini apa kabar, Bang Iqbal? Ya, pertanyaannya demikian, ya, Dok. Selamat malam, dokter cantik. Maaf baru bergabung. Saya mau bertanya, kalau saya sering blank, kadang yang mau diomongin dengan yang dipikirin berbeda.
Apakah itu salah satu tanda-tanda jenis penyakit yang ada di otak atau saraf? Terima kasih, Ya. dokter. Langsung jawab ya, Wi. Jadi, kenapa kadang kita bicara tidak sama seperti apa yang mau kita sampaikan, pemikiran kita, apa yang mau kita sampaikan dengan yang kita ucapkan sama isi otak kita kok beda gitu ya. Tidak semua disebabkan karena ada gangguan saraf saraf di otak ya. Kita telaah, ada bisa gangguan konsentrasi. Jadi kalau kita tidak konsentrasi dengan apa yang kita temukan di hadapan kita, nah ini kadang-kadang kita akhirnya nggak connect antara apa yang mau kita omongin sama yang di kepala kita. Kurang fokus, kurang aqua. Nggak fokus, Wi, banyak pikiran. Nah itu juga bisa mengganggu ya konsentrasi kita. Bila gangguan konsentrasi terjadi, maka koordinasi baik di sistem otak, berpikir maupun apa yang kita keluarkan ini juga akan terjadi miss ya, sehingga yang harus dievaluasi apakah kita konsentrasi nggak pada saat kita membahas sesuatu atau bertemu seseorang. Yang kedua, bisa saja ada terjadi gangguan-gangguan ringan di memori, di sistem memori ya. Nah, tetapi kalau gangguan ringan sistem memori tentu gejala-gejalanya harus diyakinkan dulu. Apakah betul tidak ada gangguan konsentrasi? Apakah orangnya sudah fokus? Kalau sudah fokus dengan pembahasan yang akan dibahas, tetap tidak bisa tiba-tiba kok apa yang diomongin kok beda sama yang kita pikirkan. Nah, reevaluasi. Ada namanya VCI, gangguan kognitif ringan, ya. Dia hanya terganggu sistem memori ringannya saja, ya. Ringan banget, yang lain-lain nggak terganggu, ya. Tetapi yang ringan ini kalau kita biarkan lama-lama maka akan sampai pada tahap kepikunan, ya. Tapi kalau Dewi mah enggak, Dewi mah kayaknya kurang konsentrasi. Apalagi Wi, kalau kurang duit Wi, kita kadang ngomongnya juga suka beda-beda. Tapi mungkin kalau mau lebih yakin ya dok, boleh datang juga ke rumah sakit. Enggak Karena kok. sekarang kita juga Dewi itu yang baru ya dok. Enggak, Dewi itu udah nganter yayangnya Bang Iqbal ya. Jadi dia ngelayani suaminya dengan baik sekali ngurusin ya. Gara-gara itu dia kadang suka kurang konsentrasi untuk dirinya sendiri. Banyak yang dia pikirin. Jadi kadang-kadang mau ngomong baju jadi duit. Kalau Dewi mah sehat, insya Allah sehat. Terima kasih dokter. Terima Bang Iqbal. Terima kasih dokter. Ya. Oke, dan mungkin ya dok untuk Pak Aryo, untuk para pendengar dan juga partisipan, kita perlu mempromosikan nih bahwa sekarang di Rumah Sakit Advent kita sudah punya alat penunjang yang baru, alat pemeriksaan CT scan yang baru, CT scan ya, yang siap untuk menunjang pemeriksaan supaya lebih akurat ya dok. Ya. Oke, silakan siap, Pak Aryo. Pokoknya Advent siap melayani dengan sepenuh hati. Kami melayani Tuhan yang menyembuhkan. Amin. Iya, baiklah dok. Ada pertanyaan berikut dari pendengar Radio Mandala, Ibu Maria. Apakah kanker otak dapat mengganggu pertumbuhan kehidupan manusia? Solusinya dioperasi atau seperti apa kira-kira? Ya Bunda, Ibu Maria, apa yang Ibu Maria sampaikan sangat betul sekali. Ya, otak adalah pusat dari semua sistem yang mengatur kehidupan di seluruh sistem organ. Bila otak terganggu dengan berbagai penyebab, salah satunya adalah tumor otak, tentu ini akan mengganggu koordinasi seluruh sistem. Mata, telinga, bicara, berpikir, melihat, ya, bergerak, berjalan, berperasaan, berperilaku, kemudian bertutur kata, semua yang mengkoordinasi adalah otak. Sehingga kalau ada tumor yang tumbuh di dalam kepala atau tumor otak, dengan sejalan pertumbuhan tumor dan dia menekan di sistem pusat ini,
maka lama-lama tentu akan fungsi yang tadi saya sebut akan terganggu. Di otak Tuhan ciptakan dengan fungsi berbagai macam untuk mengatur sistem tubuh kita. Otak kanan dan kiri. Di otak kanan kiri ada lobus-lobus. Lobus frontal, dia mengatur fungsi luhur, bicara, memori, pengertian, pemahaman. Sedikit motorik, pengatur gerak, pengatur penghasil gerak. Nah, bila ada tumor di situ, maka gejala sesuai dengan fungsi frontal tadi. Yang tadinya bisa bicara, terganggu bicara. Yang tadinya ingat, jadi nggak ingat. Ya. Demikian pula tumor di daerah parietal temporal. Fungsi memori, fungsi motorik, fungsi saraf rasa. Ya. Bila itu terkena, pendengaran. Bila itu terkena, maka gejala-gejala akan muncul. Gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, gangguan lumpuh sebelah badan, gangguan bicara, gangguan memori. Ya, osipital, otak belakang, fungsinya Tuhan berikan untuk melihat keseimbangan di otak kecil. Bila ada tumor di situ, maka pasien tidak bisa melihat. Pasien terganggu keseimbangannya, sempoyongan, goyang, tidak terkendali. Oleh sebab itu, bila ada tumor otak yang ganas namanya kanker otak, maka tentu akan mengganggu kehidupan manusia. Karena manusia diatur, pusat pengaturnya adalah sistemnya di otak. Sehingga kalau ada tumor otak, harus kita yakinkan, ini tumor jinak apa tumor ganas. Kalau dia tumor jinak dan besar, yang memberikan bukan soal tumor jinak ganasnya yang mengganggu sistem di otak, tetapi besarnya tumor, lokasi tumor, ini yang akan memberikan dampak pada kehidupan pasien. Ya, beda kanker dan tumor jinaknya apa yang membedakan pada gejalanya? Yaitu percepatan gangguannya. Tentu kanker sangat cepat, ya. Dan terjadi perburukan cepat. Kalau tumor jinak lambat tumbuhnya tapi tetap tumbuh. Ya, walaupun ada juga tumor jinak yang stagnan tumbuh segitu aja. Nah, sehingga kalau ada tumor jinak pertumbuhannya cepat, pertumbuhannya tumbuh terus dan akan mengganggu sistem otak karena menekan sekitar otak. Karena luasnya tumor, karena lokasi tumor, maka solusinya evakuasi, pengangkatan tumor. Tidak ada tindakan lain kecuali pengangkatan tumor. Nggak ada minum obat tumornya kecil. Tetap langsung diangkat tumornya. Kalau kanker ganas, kanker tetap ganas, tumor ganas ya. Pemirsa, tumor ganas itu namanya kanker. Jadi kalau udah kanker, ini tumor ganas. Kalau kanker otak, maka lihat ya bagaimana hitung-hitungannya. Tetap dievakuasi tumornya. Walaupun tidak semuanya. 2/3 tumor atau 1/3 tumor untuk menurunkan tekanan otak. Karena kalau tekanan otaknya tinggi gara-gara ada desakan tumor, pasiennya gejalanya sedang sampai berat, koma sampai koma pasien. Maka diambil 2/3 atau 1/3 dari tumor, sisanya dilakukan kemoterapi, radioterapi. Jadi ada tindakan lanjut untuk penanganannya. Jadi Ibu Maria itu gambaran besarnya dalam penanganan tumor otak. Baiklah, terima kasih Dokter Zam. Semoga bisa menjawab Ibu Maria ya. Satu pertanyaan lagi Dokter ya. Ya. Ada di kolom chat ini dari Redmi, ini mungkin namanya atau handphonenya ya Redmi ya. Malam Dokter Zam, kalau sudah minum obat darah tinggi bisa diberhentikan tidak? Tensi saya sekarang sudah normal. Ya. Oh Jadi, iya Ibu Redmi ya. Ibu Redmi ya, Mama Redmi harus diyakinkan apakah tensi normal dalam pengobatan, dalam minum obat. Yang namanya darah tinggi tidak ada istilah sembuh, ya. Yang ada darah tinggi adalah terkontrol, ya. Jadi kalau Mama Redmi minum obat tensinya normal itu bukan sembuh, tapi tensinya terkontrol oleh obat darah tinggi, ya. Jadi minumnya seumur hidup, ya. Kalau memang betul tensinya normal, syaratnya adalah tidak minum obat darah tinggi, pas dicek dalam fase waktu berbeda-beda, pagi, sore, malam dicek tetap stabil normal, nah baru bisa kita
evaluasi apakah betul tensinya sudah dalam posisi yang normal, walaupun rasanya sulit ya kalau sudah punya darah tinggi. Tapi kalau Mama Retmi, saya normal dokter tensinya, tapi tiap hari minum amlodipin 10 mili, itu bukan normal karena tensinya sudah sembuh ya, tetapi yang terjadi tensinya terkontrol dengan obat darah tinggi amlodipin 10 mili. Kita nggak nempel tensi 24 jam. Kita nggak tahu kapan tensi naik. Bisa pagi, bisa sore, bisa malam, bisa subuh. Ya. Nah, kalau sudah punya hipertensi, maka untuk mengontrol tensi dalam 24 jam, biar kita tenang, tensi kita normal terus, maka kendalikanlah dengan obat darah tinggi tadi. Mungkin itu jawaban saya, Mama Retmi. Kalau bisa menyimak. Mama Retmi mana? Oh, ini Mama Retmi ya. Ya, Mama ya. Mama Retmi minum tensi normal, masih minum obat? Lagi minum obat? Kadang-kadang saya minum, kadang-kadang enggak, Dok. Nah, jadi gini, kita nggak ngecek tensi 24 jam. Kita nggak naruh tensi di sini 24 jam. Kita nggak tahu kapan tensi naik. Kebetulan waktu dicek lagi dalam posisi normal. Kalau memang udah punya hipertensi ya. Jadi Mama Retmi baiknya saran dokter minum obat darah tinggi rutin kalau memang sudah terdiagnostik punya darah tinggi. Karena darah tinggi karena stroke terjadi bukan karena darah tinggi yang tensinya tinggi banget pada saat kejadian, bukan hanya itu. Tetapi yang terjadi tensi walaupun naik ringan 140, 150, 160 bisa jadi stroke karena kasus yang kronis. Jadi hipertensinya menahun, itu yang menyebabkan orang stroke. Jadi stroke-nya mendadak, tapi kerusakannya sudah menahun gara-gara punya darah tinggi walaupun darah tinggi state ringan, state 1 misalnya. Cuma 1490 dokter saya mah tensinya nggak pernah tinggi dari segitu. Tapi dia menahun. Nah, merusak pembuluh darah. Tiba-tiba jadi stroke. Stroke-nya tiba-tiba. Tapi tensi yang menahun ini yang merusak pembuluh darah dalam jangka panjang. Nah, jadi itu Mama Retmi ya. Jadi saran dokter minum obat. Ya, amlodipin ya biasanya. Iya, mau dipilih 5 mili, Dok. Ya sudah, dengan 5 mili terkontrol, minum seumur hidup. Ya. Oh, kirain saya kalau sampai tensinya 2 hari, 3 hari tensi masih tetap rendah, maksudnya nggak rendah sih 117/90 gitu. 3 hari apa seminggu nggak minum obat, kirain berhenti gitu aja, Dok. Nggak boleh juga ya, Dok ya? Iya, enggak. 90 tinggi. Yaitu kata dokter. Jangan melihat cuma hipertensi yang berat. Hipertensi yang sedang, yang ringan dan sedang, itu resiko kuat jadi stroke. Ya, jadi stroke juga. Bukan soal tensinya ringan dan hipertensi ringan dan sedang, tapi dia hipertensi ringan dan sedang, tapi menahun. Menahun ini yang menyebabkan pembuluh darah rusak dan sewaktu-waktu nyumbet dan sewaktu-waktu pecah, yang kita sebut stroke. Ya, jadi diminum. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Dok, ini ada yang private chat. Pertanyaan terakhir ya dok ya. Mungkin waktu kita sudah habis, tapi ini ada satu pertanyaan terakhir terkait topik malam ini. Pertanyaannya singkat. Apakah ensefalitis maupun meningitis itu bisa sembuh? Itu dok pertanyaannya. Ya, dengan penanganan cepat, terdiagnosa cepat, penanganan cepat, dan akurasi dan respon pengobatan baik terhadap pasien, artinya gizi nutrisi pasien yang bagus, merespon pengobatan, maka meningitis maupun ensefalitis bisa sembuh. Ada yang sembuh, tapi tadi ada yang meninggal juga ya. Jadi kalau bisa sembuh ya bisa ada yang sembuh, tetapi sembuhnya bisa dua. Sembuh dengan cacat, sembuh dengan sempurna. Ya, tergantung ketepatan tadi. Cacat. Oke. Baik dokter, tidak terasa 1 jam lebih kita sudah bersama-sama dalam ruang Zoom pada malam hari ini membahas satu topik yang sangat luar biasa mengenai radang otak. Semoga ya kita berharap setelah kita mendengar, mengikuti seminar malam hari ini, kita tidak menganggap remeh tanda dan gejala
radang otak. Tapi tentunya kita tidak juga takut yang berlebihan, karena kita sudah diberikan pencerahan yang sangat banyak oleh Dr. Zam, dan tentunya Bapak Ibu, apabila masih ada pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal, jangan khawatir, Dr. Zam akan selalu hadir untuk melayani Anda di Rumah Sakit Advent tiap hari Senin sampai Jumat di waktu-waktu yang sudah, ini ya, dimunculkan lagi. Senin sampai Kamis jam 13 sampai selesai, hari Jumat jam 12 sampai 17. Jadi jangan khawatir, karena tidak sampai malam ini saja pertemuan kita, tentunya kita akan tetap bisa terus bersama-sama, dan kami harap juga Dr. Zam sehat selalu, sehingga di lain waktu ya Dok, kita bisa bahas topik yang lebih menarik lagi, yang tidak kalah menarik dari topik kita malam ini. Siap. Ya, betul. Terima kasih Dr. Zam, karena kalau saya lihat, perhatikan ini ke setiap health talk show, kalau Dr. Zam yang bicara, pesertanya booming ya. Ya, Ini tumben loh. kita harapkan Biasanya jangan bosan-bosan. ratusan loh. Kok ini jadi sedikit ya? Ini kayaknya gara-gara hujan ya. Nanti ada pembahasan yang Dr. Aryo yang harus kita angkat nih, yang masyarakat juga sering ngerasain ya, sakit kepala. Harus kita angkat ini besok. Kapan-kapan nanti, pokoknya siap dah ya. Siap dokter, terima kasih atas kesediaannya. Dan para pendengar sekalian, terima kasih atas kehadirannya di acara Health Talk Show, baik melalui Zoom, FB Live, dan juga melalui pendengar setia beberapa radio pada malam ini ya. Dan kami tetap mengundang untuk kita hadir lagi di acara Health Talk Show Rumah Sakit Advent Bandar Lampung pada minggu depan, di hari yang sama, jam yang sama, dengan pembahasan yang akan dibawakan oleh Dr. Andreas, spesialis paru, yang akan berbicara tentang kanker paru. Nah, ini banyak juga ya, yang pasti banyak pertanyaan dan banyak yang ingin diketahui tentang kanker paru. Jadi tidak kalah menariknya, kita akan hadir minggu depan untuk membahas tentang kanker paru. Terima kasih atas pertemuan kita pada malam ini, dan salam tetap sehat selalu. Ya, baik, kami berdua sebagai pembawa acara dan seluruh kru yang bertugas malam hari ini, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita akan berjumpa kembali minggu depan. Terima kasih semuanya, salam sehat. Terima kasih Dr. Zam. Terima kasih Dr. Zam. Silakan bagi yang ingin mengucapkan terima kasih, kami persilakan sebelum Zoom ditutup. Oke, untuk 2-3 menit. Terima kasih dokter. Terima kasih Pak Rifki Darmawan sudah join. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Dok, terima kasih ya. Baiklah. Sarah Ma'ruf, Bapak Andreas Jumani, Mas Niko Idola, dan Mama Idola. Ini adalah alat terbaru kita ya, alat penunjang, alat CT scan yang menunjang pelayanan di Rumah Sakit Advent tentunya. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan CT scan, jangan ragu untuk datang ke rumah sakit kami, karena kami sudah menyediakan satu alat yang baru yang tentunya sangat-sangat membantu untuk pemeriksaan penunjang. Ya, dan juga sekarang kamarnya sudah lebih luas dan nyaman, Mbak Intan. Betul sekali. Kelas 3, ya, dari tadinya 8 pasien hanya tinggal 4 pasien, kelas 2 juga dari 4 pasien menjadi 2 per kamar, dan kelas 1 pasien per kamar. Jadi lebih nyaman dirawat di Rumah Sakit Advent. Dan ini tersedia untuk pasien umum dan juga BPJS. Juga kami melayani penjemputan pasien yang mungkin yang terkena COVID-19 ya secara gratis. Jadi kalau Anda mengalami tanda dan gejala ya Pak Aryo, jangan takut ya. Jangan mungkin ragu-ragu.
tetangga ataupun saudara ada yang merasa ragu-ragu untuk mengantar, jangan takut, boleh langsung menghubungi kami di 0721780777 ataupun hotline di 082374970628. Kami akan siap untuk menjemput Anda datang ke Rumah Sakit Advent dengan ambulans yang gratis tentunya. Betul. Dan juga ada satu unit yang juga disediakan oleh Rumah Sakit Advent, yaitu unit cuci darah. Ya, hemodialisa Rumah Sakit Advent juga bagi yang sudah terdiagnosis untuk mencuci darahnya, pasien-pasien boleh mendaftarkan dan datang juga di unit gagal cuci darah Rumah Sakit Advent Bandar Lampung. Ya, baiklah. Waktu juga yang memisahkan kita. Sampai bertemu minggu depan di waktu dan jam yang sama. Terima kasih. Zoom ini akan kita akhiri. Salam sehat. Hitungan 5, 4, 3, 2, 1.